Halo Kotar FM, kalian akan menyaksikan betapa serunya event drone yang diadakan oleh Kota Raya. Check it out! Ini seru banget, soalnya karena di sini aku bisa belajar banget tentang banyak hal baru tentang pengambilan footage drone juga, sama kenalan sama pilot-pilot lain yang mulai dari hobi sampai juga kerjaan di sini, jadi bisa nambah wawasan lebih banyak. Menurut aku sih event kali ini sih insightful banget ya. Dia nggak cuma ngejelasin dari basic, tapi ternyata juga yang detail-detail kayak sinematiknya dari videografinya juga dijelasin, dan kita juga dapat kesempatan buat nyoba. Dan nggak cuma nyoba satu drone, kita bisa nyoba drone yang Neo juga. Itu juga menurut aku lumayan experience yang luar biasa sih, karena nggak di semua tempat tuh mengizinkan atau kayak seberani ini buat kita yang kayak kita tuh siapa yang kayak bisa nyobain secara langsung. Jadi menurut aku ini experience yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih untuk Kota Raya, untuk DJI, untuk Lexar. Thank you udah komunitasnya sudah mengadakan aktivitas drone workshop pada sore hari ini. Antusias pesertanya luar biasa, seru-seru banget, dan semua mendapatkan ilmunya di sini. Dan senangnya juga Kota Raya telah membawa animo yang luar biasa untuk teman-teman yang hobi atau yang profesional dalam dunia drone, telah melakukan beberapa shoot footage yang keren-keren dan sangat ditunggu hasilnya. Hari ini senang sekali Kota Raya sukses menyelenggarakan event mastering sinematik drone. Kita belajar sama-sama gimana bikin video sinematik dengan drone, dan pemateri itu luar biasa banget. Ada Om Hiskia dan Om BJ. Materinya banyak banget yang bermanfaat, dari tentang pengenalan drone, jenis drone. Terima kasih buat Kota Raya dan semua pihak yang terkait ya, yang berkontribusi, berkolaborasi untuk terselenggaranya acara kali ini. Sukses selalu, sampai ketemu di event selanjutnya. Oke, jadi di event hari ini tuh luar biasa banget ya. Ada sekitar 21-an orang lebih yang join, dan semuanya antusias, pengen banget terbangin drone di Sunset Pier ini. Jadi sukses banget untuk Kota Raya buat ngadain activity seperti ini. Part 1 aja udah kayak gini suksesnya, semoga part 2-nya semakin gokil nih. Ditunggu nih kok ini ya. Terima kasih. Ya, jadi kita baru aja selesai melakukan workshop mastering drone cinematic maneuver. Super seru, 21 peserta antusias banget, semuanya nggak sabar buat nyobain terbangin drone. Dan seneng karena mereka langsung jalanin semua tips-tips yang tadi kita udah sharing. Om BJ udah ngasih lihat safety-nya, aku juga udah ngasih lihat semua tips-tips untuk bikin manuver sinematik, dan langsung kita lihat hasilnya langsung keren-keren. Jadi ya, sampai jumpa di workshop berikutnya. Oke, ini dia konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh peserta Sunset Pier, dan saya mau ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah submit videonya. Sesuai dengan janji saya, juara 1 akan mendapatkan DJI Neo 2, dan juga dari Lexar 1 unit PSSD Go 1 Tera. Terima kasih Lexar atas supportnya. Lalu juga juara 2 akan mendapatkan DJI Neo Drone Only. Ini juga thank you dari DJI yang sudah support hadiah ini, dan juga Lexar. Kalian akan mendapatkan Silver Plus 128 GB. Dan yang terakhir DJI OM7, dan juga dari Lexar ada OTG D500 128 GB.
Nah, sekarang kita akan mulai judging-nya. Terima kasih juga Hizkia dan Bro BJ yang sudah bisa hadir lagi kemari untuk sama-sama kita nonton hasil videonya. Kita akan mulai dari Pak Sidek. Kita mulai ya. Oke, gimana untuk penilaiannya? Dari Bro Hizkia. Menurut aku kreatif, bikin voiceover, terlihat sangat seperti company profile. Mungkin udah biasa ini bikin video begini karena kayak dari ketika ngomongin water, dia pas lagi terbang di air, ngomongin tidak cuma jalan, terus ngasih lihat orang jalan. Kayak memang skrip sama gambar semua nyambung, movementnya cakep, komposisinya cakep, warnanya juga enak dilihat. Gokil sih menurut aku. Menurut Om Iji? Ya, dia kayaknya sebelum bikin ini dia udah Persiapan dia udah udah di konsep. otaknya udah ada konsep. Udah ada konsep, Posisi itu iya. penting. Iya. Kalau saya tipikalnya orangnya, saya dengerin lagu dulu baru dapat inspirasi baru Sama. bikin. Ya, sama ya. Sama. Oke. Nah, kalau ini orang mungkin udah terbiasa bikin company profile atau apa, dan kebetulan bisa movement drone yang bagus. Nah, tadi kalau dilihat movement drone-nya itu halus. Jadi pas lagi gerakan itu nggak kayak tiba-tiba godek Bener. atau apa, artinya udah biasa. Dan image-nya memang jernih banget. Saya nggak tahu nih drone-nya apa. Kelihatannya sih ini minimal pakai R3S atau enggak ini yang pakai Mavic 4 Pro nih yang kemarin. Oke, ada yang seri 1 ya, Mac 41 kalau nggak salah ya? Oh, itu Mavic Pro 1, tapi Mavic Pro 1 nggak Tapi mungkin kayak bisa nggak mungkin generate sebagus ini. Oke. Ini digital banget ya. Digital banget udah terlalu bagus. Dan saya yang suka apa? Dia nambahin bukan background omongan narasi doang. Dia background suara pas air. Tadi ada suara Bener, airnya, bener. buzz gitu. Oh, Dia oke. nyari. Ya, dan ini pasti dia utilize AI. Untuk ngomong ini dia nggak ngomong. Jadi dia tulis deskripsinya, and then AI-nya suruh ngomong. Itu udah tingkatannya udah Iya, berkali-kali. ini udah terkonsep. Ini more than yang Ini udah yang kayak lagi trending sekarang nggak sih, yang Netflix editing? Jadi dokumentasi ya. Benar. Tapi dari video ini, apakah ada yang bisa diimprove dari video ini? Kira-kira ada masukan biar lebih wow lagi ke depannya? Menurut aku sih ini udah standar kerja banget sih ini. Endingnya tadi kalau kita lihat dia dari bawah till down ke atas itu smooth juga. Ini bukan pemain baru sih. Oh, kalau dari gua mungkin yang masih ada sedikit yang mesti diimprove adalah ini yang kemarin frame per second dan lain-lain. Ini kayaknya masih auto. Iya, ini masih auto. Oh, ini masih auto, Masih oke. auto. Boleh nggak Iya. play dikit lagi, boleh nggak? Oke, boleh Boleh, kita main boleh. lagi ya. Berarti kalau dia pakai manual akan lebih bagus gitu? Iya, jadi dapetin apa yang lo bilang Benar. kemarin motion Motion blur. blur, benar. Ini terlalu digital. Oh, nih kelihatan. Oke, boleh pause sebentar. Stop. Tahu nggak dari mana kelihatan kita FPS shutter speed-nya salah apa nggak? Dari lampu yang flicker. Iya. Jadi dari lampunya kedap-kedip di restoran. Nah, itu menandakan shutter speed-nya Terlalu tinggi. terlalu tinggi. Oke, Betul. source-nya ke 25 ya? Tergantung di FPS-nya berapa. Oke. Shutter speed-nya 2 kali. Kalau di 30 ke 60 masih flicker? Jadi flicker. 30 flicker. iya. Masih flicker kan? Berarti 25 kan? Misalnya 25 kalau 24. kita 30 fps kan harusnya di 1/60. Kalau Iya. flicker turunin dikit 1/50. Adjust dikit. Oh, speednya Misalnya diturunin ya? 60 fps berarti kan 120. Tapi kalau flicker bikin jadi 1/100, hilang flickernya. Oh gitu, walaupun di FPS 30 Walaupun ya? di fps 30 Oke. juga aman. Semua fps bisa kita bikin flickernya hilang. Tapi well done ini. Iya, ini Oke. good, keren. Next video kita akan memainkan dari Mahardika Tirta.
Bener. masih Gue secara pribadi suka yang ini karena lebih calming aja sih. lagunya juga ya. Iya, lagunya juga ya. Kalau yang pertama tuh emang seperti kayak corporate banget. Tapi gue di sini nggak judging, cuman kasih pendapat pribadi saya aja. Menarik sebenarnya, keren sampai ke depan, terus framingnya bagus, terus main potret, jadi framingnya beda sedikit nih sama yang biasa. Kalau selera sih ya, menurut aku tone pas lagi di Sunset Pier-nya agak terlalu Gonjreng. iya, genjreng banget, orange merah banget. Aku nggak tahu apakah gradingnya terlalu over apa enggak. Pas siang-siang di sini cakep banget ini. Di sini cakep banget, movementnya, framing jembatannya bagus, musiknya bener enak, calming. Calming gitu ya. Cuman itu selera sih. Kalau menurutku yang pas di Sunset Pier-nya agak terlalu orange-nya orange banget. Kenapa yang menyebabkan bisa pink dan orange-nya too much? Mungkin tint sama temperaturnya kegeser gitu. Pas lagi ngedit tuh gitu. Oh, berarti masalah di editannya ya, bukan Iya. pada saat pengambilan videonya ya? Iya, enggak sih. Oke. Gue sih tahu di masalahnya apa. Apa? Karena terus terang gue yang coaching. Oke, ini yang Jadi coaching. yang Oh, tadi di oke. atas jembatan itu gua masih ada gue lah. Nah yang ini dia udah terbang sendiri. Tapi masalahnya adalah dia seingat gue dia masih pakai ND filter. Gue bilang kalau udah malam nggak usah pakai ND filter pak. Oke. Oke. Belum Jadinya terlepas ya. nanti ada ghosting efeknya karena terlalu gelap pak. Nanti bapak ngejarnya susah. Harusnya dilepas. Warnanya Nah geser saya jadi di sini kalau dia lepas ND filter mungkin akan lebih clear lagi itu satu. Jadi editingnya nggak perlu heavy. Terus di sini nih sayangnya mungkin karena durasi lagunya itu tadi sebenarnya cuman anggaplah 8 atau berapa ini total 18 total berapa sih ini? 18. Anggaplah 30. 30-an. Anggaplah 30-an. Tadi di tengah-tengah pas transisi ke sini itu lagunya kepotong dan keulang lagi. Jadi sayang nggak smooth. Coba aja mundurin dikit itu tracknya. Nah, Bener. stitchingnya Good point. sayangnya di situ. Good point. Tapi anyway, good effort sih. Good effort. Karena gue ngelihat sendiri waktu buatnya itu banyak yang miss gerakannya, tapi yang diambil yang bagus-bagus. Which is ini yang memang tujuannya. Kadang kita kalau ngerekam kan nggak mungkin langsung jadi gitu. Betul. Ya kan? Jadi kita harus sadar kalau kita ada kesalahan ngambil ya udah tinggal dibuang aja. Gitu. Terus transisinya ini mungkin ya pas dari Terang ke gelap. sore ke Iya. malam itu dibikin fade to black atau apa jadinya Nggak transisinya patah. nggak jeblek gitu. Oke. Itu. Tapi anyway it's also good to video. Oke, sekarang kita akan masuk ke video ketiga dari Aziz Alfariski. Menariknya speed ramp, bener. Speed rampnya menarik, terus banyak main nge-reverse juga abis mundur lagi, Iya, betul. ngasih efek yang sangat kreatif. Musik megah, sound design bagus, story juga cakep karena dia mainnya alurnya nggak flat. Dia kayak video DWP, Tomorrowland dari gelap ke terang, Yes, gelap betul. ke terang, Yeah. jadi dinamis, bagus. Movement dari kita ketawa di satu hal, sayang banget pas kayak turun Yang pas gitu. turun ya. Iya. Gue juga agak Sedikit lihat kayak dikit. tiba-tiba ngayun. Sayang sekali padahal Itu kenapa tuh? Menurut itu yang gua apakah bilang. angin? Jadi Enggak. gini, orang tuh emosi sih sebenarnya. Jadi kadang kita emosi itu maksudnya nahan emosi itu bisa nggak sih lo kalau udah oke, udah tahan aja di situ. Iya, benar. Perkara nanti lo mau lebih cepet atau ini nanti di post pro. Jadi Oke. mungkin stock footage yang itu dia ngambilnya cuma sekali. Jadi ya udahlah, gue coba cepetin. Iya. Nah hati-hati. Gerakan yang tiba-tiba kalau dicepetin justru aneh. Benar. Justru harusnya di slow down. Oke. Kebalikannya. Jadi kalau dia ngambil 50 fps bisa di slow down setengahnya jadinya lebih slow. Jadi goncangan itu bisa diminimalisir atau di cut yang itu. Iya. Iya, mau pas mendekat pas udah mau gitu udah buang. Oke. Sebenarnya kalau mau ngambil itu.
Dan dia sebenarnya mainan emosi tadi. Bener kalau video-video kayak DWP atau apa itu cepet ya. Bahkan dia ngambil hyperlapse. Nah dari tadi nih gue belum lihat ada yang mengambil hyperlapse. Kemarin nggak tahu pada Ada yang ini nggak, karena hyperlapse. Itu di bagian yang kapal tadi itu ya? Dia tadi bukan hyperlapse udah, dia speed ramp. Oh, speed Jadi ramp. ngakalinnya speed ramp. Jadi kalau hyperlapse itu bener-bener cocok tuh pas di jembatan. Jadi kita pass by jembatan pelan-pelan aja, tapi mobilnya nanti jadi gitu. Oh iya. Tapi oke lah. Kemarin waktunya sangat terbatas, semua orang pada mau terbang. Tapi Kalau oke. dia main speed tram mungkin kalau dia main hyperlapse mungkin cuman dapat satu gambar doang takutnya. Yes. Tapi dari video ini apa yang bisa diimprove dari Pak Aziz? Kira-kira ada masukan atau input? Lebih konsisten movementnya. Aman sih sisanya, cakep menurutku. Oh ya tadi sedikit juga ada sedikit framing yang agak miring. Yang Ya, pas terakhir. benar. Pas terakhir supposed to be in the middle, jadi dia menyamping. Ini kan kerangnya begini, dia menyamping begini untuk benar, closing. tapi atasnya kosong. Iya, atasnya kosong. Atasnya Nah, itu kosong. bisa tuh ditambahin closingan. Kata-kata misalnya judulnya ini sinematik apa belajar itu boleh. Negative space begini kalau di foto itu enaknya dikasih tulisan. Nah, video pun bisa pelan-pelan apa sih dibilangnya? Fading in gitu, tulisan apa. Itu masih lebih masuk. Dan akhirnya tulisan logo Sunset Pier malah di tengah videonya pas lagi pace-nya cepat sekali. Pas lagi dang, logo Sunset Pier keluar. Kita malah jadi nggak ngeh gitu. Coba boleh di Coba kita tengah main ya, yang coba di lihat sini ya. Pasti gambarnya lagi kompleks. Oh ya. Ini yang ngayun tadi. Nih, cepat. Jadi kita nggak siap dan Makanya dia tegesin pakai logonya diceplokin di situ, bro. Iya. Gitu, bro. Jadi kayak inilah Sunset Pier. Jadi logonya bukan logo memang yang dia ambil, tapi habis itu ditimpa pakai logo. Oh ini bagian Cuma endingnya sayangnya- doang ya yang kosong Iya. ya? Iya, sayang ini. menurutku malah Sunset Pier mending taruh di belakang karena negatif space Iya, banyak di ada belakang. di belakang. Oke. Di depan tadi logo Sunset Pier full di tengah, tapi di tengah gambarnya lagi padat bangunan dan dang. Menurut aku bahkan di video pertama aku nggak sempat ngeliat oh ada logo. Kita akan next ke 10 more to go, Timothy. Timothy. Bagus juga nih. Ini mungkin cuma sekali terbang kali dia ya. 10 menit. Susahnya bagus-bagus ternyata. Nonton lagi, salah. Kita play sekali lagi. Anyway, 30. Tadi Dolly Zoom bukan sih? Kok kayak Dolly Zoom ya? Iya, cuma penasaran boleh ulang lagi sekali lagi. Kok kayak Dolly Zoom ya? Penasaran juga. Dolly Zoom tuh apa Dolly ya? Zoom, Oh, iya, Dolly iya, Zoom. iya, Dolly Zoom tuh apa Dolly ya? Zoom itu objeknya diem, backgroundnya gerak, ketarik, coba aja. Itu dia Jadi pakai- dia kayak pakai fitur terbang Dolly Zoom. kayak terbang mundur Tapi tapi, zoom di in. zoom. Zoom in. Oh. Ini berarti lensa zoom Mavic Air 3S. Berarti dia manual. Manual. Berarti dia mundurin sambil zoom in. Itu tangannya tangannya rapi. tangannya rapi. rapi nih. Terus ini juga kayaknya lensa zoom nih, nggak tahu ya, kayaknya. Oh Soalnya iya, ini padat, lensa. Nah, ini enggak, ini 1X. ini yang satu. Tadi tuh 3S. Iya. Ini paling enggak kalau nggak R3, R3S kayaknya. R3S. Aku suka movement ini. Dia maju pelan mendekat, jadi dinamis banget. Ini dari pemilihan spotnya agak berbeda Iya, dari dia yang beli tengah. orang-orang Ambil yang kita nonton sentral dari ini. awal 3 ya. Iya. Jadi berasa agak fresh. Karena nggak itu-itu aja. Iya bener. Ini gue kasih poin sih di kreativitas. Artinya dia sebelum shoot mungkin dia udah scouting dulu mana yang point of interest yang bisa masuk. Dan dia ngambil itu. Yang lainnya orang ngambil kerang. Betul. Gue pun kepikirannya kerang Dia doang. Kerang dia bukan jembatan. kerang. Dan dia ambilnya persis di center tengah, jadi cakep. Ya. Miring dikit jelek tuh. Begitu ngambil di tengah-tengah, begitu miring dikit langsung kayak Tapi apa yang bisa kira-kira diimprove dari Timothy? Nih, kira-kira. Kalau kalian lihat lagi ya, ini hitamnya nggak asal hitam loh. Hitamnya di sini, tapi di sini pohonnya Masking ya. masking loh ini. Berarti ini editan juga ya? Editannya ya menarik. Karena hitamnya nggak cuma hitam, pohonnya kepotong. Kalau biasa kan kayak dibuka gitu kan. Iya,
CapCut Pro ya. Kayak begitu-gitu bisa juga. Jadi dia nggak, instan. ya jadi ini pakai AI editing, feeling gue ya, feeling gue. Jadi dia memang udah footage-nya dia pilih, dimasukin, masukin gitu template, ya. Template, CapCut. oke. Ya tapi correct me if I'm wrong, but anyway, point of interest-nya tadi berbeda sama yang lain, jadi itu betul. menarik. Jadi lebih Ya fresh, itu yes. kreativitas masuk situ. Move on oke juga. Oke. Oke, rapi. Tapi apa yang bisa di-improve? So far, oke, udah nggak bisa ini. Aman sih, gimana. cakep. Udah good ya, udah sempurna Bro Timothy, sampai nggak ada masukan. Oke, next video keempat kita akan mainin dari Bro Ray MN. Sebenarnya gue langsung ke improvement aja ya. Sebenarnya ada beberapa kayak gini nih. Ini contoh footage yang mungkin harusnya bisa dibuang. Yang bagian depan ini? Iya, karena apa? Tidak menunjukkan point of interest apa-apa. It's just a landscape without anything gitu. Maksudnya yang mau ditonjolkan di sini kalau hutannya ya biasa aja gitu hutannya. Iya. Sayang. Kalau jembatan masih masuk nih. Coba ada nggak jembatan dia? Nggak ada dia, Nggak abis ada ini ya. kayak bot deh. Nah ini pun juga. Menurutku ini, kalau aku yang ngambil ini, aku akan ngambil full flat lay dari Top down, atas. top down. Aku akan hindarin kerangnya. Iya. Jadi biar Karena fokus. bener, karena kerang sama garis pantainya justru mengganggu frame. Ya. Oh langsung fokus ke Kalau botnya dia ya. cuma full air hitam dan boat, ini akan jadi sangat beng. Iya, itu Eye-catching sinematiknya sekali dapet. di mata. Apalagi lo gradingnya bagus, Iya. itu akan sinematik sekali gitu. Oke. Tapi peka matanya ngeliat ini udah oke. Kayak, wih boat, langsung ngambil gini, udah oke. Ini juga oke, lumayan oke lah. Mataharinya walaupun sudah hilang, tapi masih dapet vibes sunsetnya. Kan memang tujuannya kan sunset kan, gitu. Tuh ya, sayang aja tadi ada dia maksudnya mau bridgingnya. Kalau videonya itu kita lagi di sini, tapi di sininya itu kok di hutan gitu. Harusnya di sini itu langsung sunset pier-nya. Kalau mau lebih keren lagi dan berani, sebenarnya kalau dia mau ngambil mangrove itu, terbangnya terbalik. Dari arah mangrove sebagai foreground, Mundur. menuju ke sunset pier. Maju. Oh, Jadi maju. dari daun-daun dikit, tiba-tiba ke sunset pier. Oh iya. Bakal lebih dapat Berarti dua-duanya. di rotate. Iya, di rotate. Cuman sinyalnya kuat sih. Iya, benar sinyalnya. Kedua yang menurutku sangat disayangkan, sebenarnya mungkin maksudnya kreatif, tapi sangat disayangkan adalah ditaruh tempat lain kayak tadi, kayak pagoda-pagoda kelenteng tadi. Iya. Menurutku karena ini jadi di luar area, jadi mungkin jadi susah dimanfaatkan untuk sama sunset pier kalau memang ini mau dimanfaatkan Dan sunset itu pier. Iya. memang nggak boleh kan sebenarnya sampai sana sebenarnya nggak boleh. Sayang karena jadinya kayak kita videoin kamera merek A tapi ada kamera merek B di sebelahnya yang membuat ini tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh kamera brand yang utama gitu. Ya, oke. Good point. Karena Sebenarnya ini- bagus, sebenarnya Sebenarnya bagus. bagus, bener bagus aja. Bagus. Kalau Tapi memang nggak meng-highlight. temanya pick 2, ini bagus. Iya. Iya. Ini memang di emang Ini di di sini. tempat kita. Kerang ya. Ini menurutku sayangnya karena sudah oke flat lay, Tapi seharusnya tapi viharanya juga udah cukup ya di sini ya, nggak perlu close up kayak tadi nggak iya sih? sebenarnya nggak. Dari sini Cuma juga jadi udah. background. Iya, iya. Udah bagus nih. Yang flat lay tadi yang barusan juga menurutku kurangnya karena fokus ke garis bangku, jadi orang yang tidak pernah ke sini dia nggak bisa nebak itu apa. Kayak kalau flat lay mungkin agak sedikit tinggian, sedikit kasih lihat kerangnya juga. Tadi Iya. beberapa kayaknya ada. Jadi kita bisa lihat, oh ini tuh bangku yang tadi yang kerang-kerangan gitu. Iya, iya. Tapi iya, kan iya. cuma fokusnya ke
bangku yang ada lampu-lampu doang. Yang Nah ini ini, ya, iya. ini orang yang nggak pernah kesini akan berpikir dengan keras, ini apa Ini ya? di mana ya? Ini di mana? Kayak Tron nggak sih? Iya, jadi kayak Tron. Iya, Kayak Tron. kayak Tron. Gitu. Mungkin itu maksud dia kali karena emang lampunya. ini udah malam banget loh nih. Iya, ini udah Ini gelap jam sekali. 7, jam 7. Gelap sekali. Kalau orang udah dipanggil dia mungkin masih weng tuh. Masih terbang. Lanjut. Lanjut, kita akan masuk ke video ke-6 dari Pak Kriswandi Budiharto. Habis. 26 detik. Oh 26 detik ini bro. Sayang endingnya. Endingnya kekat ya sayang ya. Cut. Jadi yang di depan ini seingat gua dia pakai R3S. Apa setiap jenisnya Ini luar biasa gua yang gitu. gua kocok ini. Nah kalau tadi tuh kenapa bagus? Karena ada jembatannya gitu. Jadi nggak cuma ijo-ijo doang. Tadi kan jembatan kan. Itu terbang lumayan jauh R3S. Tapi footage malamnya curiga bukan pakai drone yang sama. Warnanya agak belang. Iya. Ini pakai Mavic Pro-nya dia. Nah, terus drone dia ditambahin lagi footage supaya bisa 30 second sebenarnya. Kan minimum requirement-nya 30. Iya, kan? minimum requirement 30. Sebenarnya kalau lagunya nggak kayak kepotong gitu juga masih aman tadi. Tapi pas kepotong kayak, aduh sayang banget ya. Oke, sekali lagi play lagi boleh? Boleh. Sekalian kasih Iya. input dan Iya, improvementnya ya. Iya. Ini oke, cakep movement-nya. Ini cakep movement-nya. Ini bagus, gue suka. Cakep banget. Ini kreatif. Ini bagus karena ada jembatan Nah, ini menurutku warnanya pucat. Terus karena fokusnya ke kerang dan berkali-kali kerang, akhirnya jadi repetitif gitu. Kalau dari Bro BJ, Ya itu tadi. Mungkin lupa kalau requirement 30 second. Iya, saya berarti nggak 26 kalau mau nggak masuk event hitungan movement nanggung sih. Kecuali 26 itu pakai FPV, satu kali shot gerak itu cukup, lebih dari cukup. Bahkan ada FPV itu kalau nge-shoot cuman 20 detik atau under supaya ngulang orang repetitif, tapi yang langsung wow-nya gitu. Iya. Ini karena dia pada stoknya sebenarnya footage-nya cukup nih. Cuman sayang kenapa nggak di-manage supaya at least 30 dan tadi yang kepotong musiknya sayang juga. Oke. Itu yang bisa di-improve dari Pak Kriswandi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke video ke-7 dari Pak Sabar Doyo Pranoto. Oke. Ini menurutku ya. Ini video yang sangat menyenangkan klien. Menyenangkan Pertama, semua logo dia niat masukin. Ini 1 menit loh bro. semenit pas. Oh, goks. pertama dari semua brand dimasukin. Ini memang bukan keharusan, tapi menyenangkan klien. Betul, Menurutku ya. betul. Sebagai orang yang juga kerja gitu, aku melihat ini good point. Terus informatif. Yes, informatif. Teksnya bagus sekali, penempatan teksnya menarik. Coba deh, kita play lagi. Nah, ini kayak gini-gini, cakep ya sunsetnya, terus masukin frame ini cakep lagi. Nah, negatif space-nya cakep banget. Sama. Yes. Ini nggak motong yang nggak nutupin, Bener, dia tulisannya nggak nutupin. melengkapi. Jadi kalau ini jadi cover sebuah website, misalnya contoh ya, Yes. ini kayak jadi foto ini Bener. udah oke. Kalau ini tidak ada teks, Aneh. gambar ini doang ini aneh. Framingnya aneh. Justru karena sebenarnya. ada teks. Justru di karena bawah ada ya. teks,
Jadi perfect dia. Jadi teksnya kreativitas kosong. gue tambahin Kreativitas satu lagi poin. gitu. Jadi Karena tulisannya editingnya emang bagus. harus sih. Permainan fontnya beda font. Ini niat, bagus. Nah ini dapat nih. Ini Dia dapat dua-duanya. dia nunjukin kalau lo di Sunset Pier lo bisa ngelihat pemandangan ini. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena dikasih lihat Sunset Pier-nya dikit. Jadi Betul. ini loh. Apa yang dilihat dari Sunset Pier? Baru bridging ke sini, bener. Jadi kalau you look closer akan ada Yes, mangrove, akan ada peak-nya dan lain-lain. gitu. Masukkan dikit aja, dikit tipis aja selera. Ini videonya sedikit lebih lambat dari semua pace video sebelumnya. Jadi ini terlihat hampir seperti foto. Mm-mm. Lagi gerak, deng. Nah, ini lambat sekali. Sesuai namanya. Orangnya sangat sabar dalam mengerti. Jadi bapak ibunya bener ngasih nama. Sebenarnya kalau di freeze sedikit aja ya, Ya. tambahin dikit yang itu. Dan tapi ini dikonsepin, kayak dia sengaja ngambil miring dan kirinya negatif Ini space kalau lagi. di foto ini namanya leading lines. Yes. Ini leading lines foto. Garis. Leading lines plus digabung sama diagonal. Iya, Cakep iya. banget ini, lihat repetisi garisnya. Terus mobilnya lagi rapi lagi. Mobilnya lagi rapi. Bagus sih ini. Bagus ini. Tuh lihat, negatif space-nya diisi sama teks. Ini bagus banget. Cakep. Bagus ini. Ini kalau klien sih puas, klien sih seneng. Bagus. Seru juga ya. Ternyata live reaction. Iya, bagus-bagus ya. Sekarang kita akan masuk ke video 8. Ini Cahyo. Cahyo Utomo atau bisa disebut juga dengan nama Pak Tommy. Pak Tommy. Mau di-play lagi atau cukup? Nggak apa-apa, play lagi. Boleh, Just play lagi. nice, 1 menit. Gerakan yang Maju mana? sambil to tilt down itu nggak gampang. Kecuali dia pakai spotlight. Dikunci tinggal gerak kemanapun dia kameranya ngikut. Berarti kalau kita lihat dari based on semua video yang udah di-submit nih, berarti skill-nya udah di atas level Iya. 1 ya seharusnya ya? Iya. At least bukan yang baru Bukan yang bener-bener basic ya? belajar sekali gitu. Kayaknya sih enggak sih. Atau yang baru belajar malah nggak pengen malah nggak jadi upload. Iya, ada beberapa yang gitu. Sayang sekali, seharusnya di-upload. Iya, biar kita sebenarnya nggak juga apa-apa bisa- sih. Oke, dari video ini, apa yang kalian suka dan apa yang kira-kira bisa di-improve untuk Pak Tommy? Oke, Pak Tommy, first thing ini ya good job ya, udah bagus. Saya nggak bilang jelek, tapi ada yang bisa diimprove. Pertama mungkin tadi bisa kasih teks atau kasih narasi atau dua-duanya ya, karena untuk mendukung supaya ceritanya tuh lebih dapet. Tapi kalau memang konsep dia pengen kayak chill-chill gini gimana? Apa yang bisa di-improve kalau memang dia pengen stick to konsep yang kayak dia cuma musik santai, video-video. Oke, to be honest, gini loh, kita kalau ngelihat color yang berubah-ubah, itu kalau tidak ada transisinya, itu terus terang kayak jomplang, kayak kesannya colornya jomplang. Padahal memang dia nunjukin ini sunset, mau sunset sampai gelap, memang betul ya. Tapi ngelihatnya jadi kayak, kok colornya kayak nggak sama gitu. Contoh nih kalau kita ngeliat skala film, film ini mau di saat siang, malam atau sore pun tone-nya sama. Iya. Nah, dari kemarin kayaknya nggak ada yang ngambil utilize raw-nya ya. Lock-nya kayaknya nggak ada. Jadi supaya grading-nya nggak ini. Ya, gue nggak nyalain juga. Ini gue nggak bilang jelek, cuman masih bisa di-improve lagi aja. Bagaimana cara improve-nya? Tadi ya, dengan Ya, tulisan teks-teks tadi ya? mungkin teksnya tadi, atau enggak transisi dari malam. Coba deh, sekali lagi aja. Dari Dia awal? dari awal. Ada nggak sih dia yang dari sore, terus tiba-tiba ke malam, terus balik lagi ke sore lagi? Coba ini kan ini belum sunset terang, ya. masih Ini terang. belum sunset, persiapan sunset. Ini udah mulai mau sunset. Oke, tapi lampu belum nyala.
Oke, gerakan gitu. Ini masih waktu yang sama. Ini lebih terang lagi dari sebelumnya. Ini sudah mulai nyala Ini nih lampu, makin artinya gelap. udah makin gelap. Mungkin jam setengah 6 sorean atau udah hampir jam 6. Dapat. Ini sudah malam, artinya udah jam 6-an. Oke, mudah-mudahan nggak dibalikin lagi. Ini udah malam, ini jam setengah 7. Jam setengah 7, jam 7. Nah ini gue nggak suka footage yang ini. Karena Agak kayak jittery ya? aja. Iya, agak jittery. Jadi gerakannya sepertinya agak terlalu cepat. Jadi pas di slow down atau apa jadi kayak susah gitu. Karena udah gelap juga. Anyway, ini nggak direkomend untuk frame rate tinggi. Oke, dari Oke. sekian. Kalau dari aku repetitive frame. Repetitive frame betul. Repetitive frame. Itu juga. Repetitive frame Si kerang, berkali-kali si si kerang. kerang. Misalnya kayak tadi si kerang awal movement awal 3 frame ini dari jauh agak deket tiba-tiba begini semua fokusnya di kerang terus kayak Balik boleh lagi. detik-detik terakhir pas lewatin perahu. Nih, ini maju Terus dia mundur kan? terus dia mundur. Repetitive frame. Oh. Maksudnya kalaupun mau mundur jangan lihat boat maksudnya gitu ya? Mungkin Maksudnya lebih different berkreasi scene jadi gitu. kayak benar. Jadi kayak Atau langsung startnya di sini nih. iya gitu. Boatnya udah jauh tau. Benar. Oke. Jadi jangan sampai objeknya di ukuran yang sama lagi. Bisa dibilang gitu. Jadi tadi yang perahunya agak gede, sekarang dia bikin kecil, bikin objek lain lebih besar gitu. Next kita akan masuk ke Pak Son. Ini dipakai nama samaran. Itu putih-putih lensa kita atau layar ya? Layar. Layar lo. Layar gue ya? Gue dari tadi nggak bingung. Ternyata layar lo. Wih, burungnya. Oh, ada burung. Apa yang kalian suka dan kira-kira apa yang bisa diimprove untuk Pak Sony? Tadi terlalu lama ya. Mungkin dia ngejar durasi di atas 30 jadinya satu scene itu bisa 4 detik lebih. Ini berubahnya di 4 detik nih. 4 detik, 5 detik belum berubah, 6 detik. Oh dia 6 detik mainnya. Yang ini maksudnya terlalu Ini lama juga ya? enggak, Yang ini tuh. Nih. Oh yang ini. dua. Itu kan tadi detik 10 tiga. mulainya. Terlalu lama. Apa karena mungkin dia pengen fokusin dia sampai sunset pier ujung tuh kan Nah. kita lihat dia sampai ujung baru Nggak apa-apa. pindah scene, gitu. Kalau kayak gitu mau nggak mau main speed ramp. Jadi kalau di gua nih, gua pribadi, kalau ngedit per scene itu maksimum usahain 4 detik. Kalau scene-nya yang bagus memang ada 12 detik ya di speed ramp. Dicepetin. Yang pertama pembukaan dia aja udah 6 detik. Kelamaan. Oke. Jadi sebenarnya bisa di-cut. Gue juga Tek, mendengar teret yang gitu kan sama bisa. tuh. Dari lu juga bilang kan Iya. persin Dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Ya. Teret gitu tadi yang pertama kan bisa tuh si kerang tadi. Jadi nggak usah diambil. Jadi memang sebenarnya secara footage atau gerakan mungkin raw-nya masih oke lah. Cuman editingnya Diolahnya. masih Oke. agak kurang. Tapi gue pengen balik ke rumus yang 4-5 detik itu ya. Itu emang pakem tuh? Kalau gua bahkan 1, 2, 4. Tapi kalau misalkan kayak dia nih, dia mungkin pengen main lama, kira-kira gimana caranya biar lebih... biar Oh, kita tergantung aimingnya. Dia aimingnya apa? Kalau dia aimingnya YouTube video, yang mana YouTube video misalnya satu lagu 4 menit, misalnya mau ngasih relaxation gitu kan, orang dengerin sambil ngeliat pemandangan di Bali misalnya. Iya. Itu oke. Oke. Bahkan bisa 10 detik, 12 detik, nggak apa-apa. Karena lu butuh durasi, satu musik misalnya 4,5 menit, misalnya itu boleh. Tapi kita kan aimingnya adalah Instagram. Instagram itu hati-hati. Retention orang untuk stay, itu kalau nggak menarik langsung di-skip. Masuk akal, yes benar. Jadi tergantung dia mau arahnya di mana. Kan kebetulan kompetisinya untuk Instagram kan. Apalagi TikTok, lebih jahat lagi Wah. TikTok. TikTok serem. 2 Set. detik nggak menarik, buang langsung. Bos, iya ngeri loh TikTok. Kalau memang scene ini mau dibikin panjang pun
mata kita tuh belum ketuju ke satu titik tertentu Iya. di sini. Oh, berarti ini Itu belum yang bikin ada 10 detiknya terasa lama. Oke. Dan ini gue kira ke jembatan loh, ternyata dia Iya, belok ke jalanan. ternyata belok ke jalanan. Ini kan kita garis Iya, apa? benar. Iya. Pakai itu kan. Gue pikir, wih keren nih mau nyampe jembatan. Ternyata dia belok Iya. mau ke jalanan. Loh kok jadi ke jalanan? Ini kayak ala-ala Dolly Zoom. Iya, ala-ala Dolly Ini Zoom. ala-ala Dolly Zoom. Dia mundur tapi zoom in. Menurutku ini editing sih kayaknya. Di bagian ending setiap video, setiap frame-nya itu ada kayak di masa-masa transisi, selesai editing tapi belum di-cut. Ini point of interest-nya juga jadi bingung kan? Iya, mau kemana? benar. Posisinya Lo mau kurang pas. perang atau mau mana? Benar. Oh, Ini drone-nya diem nih. Ini drone-nya diem tapi di zoom. Ini drone-nya diem tapi pakai zoom in. Patah diem. Jadi sebelum mentok Iya, harusnya cut di-cut. aja. Oke. Jadi gimana? Gitu. Udah. How to improve tadi udah ya? Udah Kasih dikasih tahu. Jadi jangan ngambil satu scene itu terlalu lama. Ya, itu tadi total kayaknya 8 scene aja lebih. Anggaplah 8 kali 4 berarti baru 30-an. Nah, jadi pakai rumusnya gitu. Kalau lo targetnya 30 detik minimal, ya udah lo punya berapa scene? Oh gitu ya, bikin Iya, breakdown lagi ya? breakdown Oh, lagi. Masukan juga tuh buat gua tuh, thank you juga. Gua tuh kadang kalau nggak diminta tolong ngebikin rekapan acara gereja atau apa, ya kan gue lihat anjir scene-nya diambil banyak banget, tapi targetnya mau buat Instagram 1 menit nih, 59 detik lah. Iya. Karena ada 100 nih gue buang-buangin, tinggal sisa 60. Ya udahlah, per scene 1 detik. Teh. Jadi orang nggak bosan. Nah, Oh, persin 1 detik itu juga bagus. Gue Oke, rata-rata ya? video di Instagram gue kalau rekapan orang acara hajatan atau apalah, acara buka puasa bareng itu 1 detik. Das. Terus 1 detik pun gue setiap itu gue zoom in semua. Set. Kayak unlimited zoom, jadi kayak set, tapi ganti-ganti scene. Oke. Jadi orang nggak bosen. Itu kenapa trailer film di YouTube selalu menarik. Karena sedetik ganti gambar. Kita Ganti jadi gambar. pengen nonton ulang lagi. Oke. Gitu. Kita akan masuk ke next video, ke Patrick Resi. Oke, akan direkrut oleh sama Buntut Gajah, bukan sama Sunset Pier. Ini sponsored by Buntut Gajah. Oke. Apa yang kalian suka dan apa yang bisa diimprove untuk Pak Patrick? Oke, to be honest, Pak Patrick ini kayaknya memang lebih ke Buntut Gajahnya, ya. Tapi ada beberapa movement, bukan movement sih, movementnya sih sebenarnya fine, tapi cuttingnya nggak fine. Jadi kayak ada yang harusnya nggak ditunjukin, harusnya di trim aja. Efek musik itu bisa dijadiin gong. Jadi ketika boom, kasih gambar terbaik yang kita Iya. punya, itu bakal langsung damn bagus. Oke. Jadi kita akan nungguin, dia akan keluarin apa nih? Itu harusnya bisa jadi senjata. Iya. Tapi pas keluarnya Buntut Gajah, Kayak di mana gongnya gitu ya. iya sayang gitu. Kalau yang biar gongnya kalau di Sunset Pier apa yang harusnya dia tongolin? Misalnya di movement paling keren atau lagi white tapi Movement helix, Iya, helix itu bisa. dicepetin, cut, gitu. Oh, Itu oke. movement helix bisa. apapun yang penting paling gong gitu. Mau Buntut Gajah nggak apa-apa juga, tapi kan dia kan misalnya mau rotate-nya misalnya pakai quick shot deh, muter. Makin tapi jauh dicepetin, misalnya, makin gitu. jauh, makin Jadi cepat. kayak wow gitu. Iya. Tapi kan ini kan kita level 1 ya, tapi Iya, I know. Nggak, quick shot kan gratis. Tinggal Tinggal pencet. doang. Oke. Nggak usah muterin. Oke, Tapi oke. kebetulan gue yang coaching yang ini yang muter nih caranya kayak gini ya, tahan ya. Udah bisa belum? Udah. Habis itu gue dipanggil orang lagi, gue tinggal ya nggak gitu. Oh, oke. Terus the rest is his creativity. Coba deh. Oke, harusnya udah stop di situ tuh tadi. Iya.
Harusnya ada stop ya. Nggak usah sampai nggak usah nggak usah habis sampai ya. ujung. Nah, misalnya dibikin pas lagi tiba-tiba dibausin ke angle yang lagi sunset Nah, dan itu bisa. blue hour Bisa, sunset. bisa. Ini cakep. Oh, asal jangan nih kan dia Iya. jangan ke Iya. butut gajah lagi ya. Iya, Jadi itu mungkin faktor-faktor yang juga mereka bisa perhitungkan pada saat buat betul. video-video Betul, seperti ini ya. betul. Ah. Kalau emang mau menyenangkan klien, Iya. harus pikir kayak fair nggak untuk semua gitu Iya. misalnya. Ya, Martin. Nanti lo teman saya nih. Ini pakai R1. R1, ya? R1. Grafik R1 ya. Oh, abis itu dia ganti ke drone Lito. Oh Dia iya, nyobain Lito. ini berarti pakai Lito. Kayaknya nggak ada mungkin dapet deh si Iya, R kayak gini. Ini pakai Lito nih. Lito. Oh dia full malam aja. Malam aja karena tadi Mavic R1-nya baterainya sudah tidak sehat. Akhirnya cuma habis buat main masuk ke gambar yang awal itu doang. Welcome to Sunset Pier. Nah kayak gini nih, poin bagus nih yang terakhir tadi. Kan gerakannya panjang lama, tapi dia isi dengan something. Dengan animasi teks. Iya, Nah, animasinya Jadi dan kita nunggu. Ini Dia mau nulis apa sih? Gitu. Mau nulis apa? Ini bagus. Ini agak kayak agak Jadi pertanyakan ala-ala jadinya FPV. ya? Ini bagus. Hah? Agak ala FPV gitu. Tapi Dan ini bisa jadi gongnya yang tadi tuh pas yang lo kan Iya. tadi bilang kan. Ded, ded, ded. Sebenarnya ini dipakai terus belakangnya sunset. Ini bagus. Oke coba play lagi. Tapi gue ngerasa jadi kayak lock nggak sih lock? Yang Kayak warna tadi? Nggak ini lock kayak warnanya Oh, kayak agak flat. kayak di lock. Bener nggak? Itu kan kayak nggak real warna. Iya. Iya. Mungkin style editingnya kali ya. Dibikin tidak tidak dibikin kayak saturasinya sorry. kencang kayak ini. Oke. Oke. Apa yang bisa diimprove dan apa yang kalian suka dari video Martin King ini? Boleh play lagi. Boleh play lagi. Gue agak merasa canggung di depannya doang sih. Jadi nggak itu? Iya, terus masuk sini tuh udah kayak Harusnya bukan ke situ dulu ya. Iya mungkin ya. Di Jadi, tengah-tengah mungkin. Harusnya Jangan di yang awal. dari luar dulu, Iya. ngasih lihat the big Iya. picture, baru ngapain sih di dalam. Iya. Ya itu boleh, itu juga jadi masukan. Ini menyenangkan klien. Hashtag menyenangkan klien. karena emang dia fokus ke Dan rukonya tenan kan. nih ya. Iya, Ini fokus banget ke tenan, Ah, benar. tenannya. Selera dikit kalau menurutku teksnya bawain dikit. Oke. Di sini perfect nih. Begitu gambarnya makin turun, tengahnya kosong. Oh, yang bagian sini Iya. kosong ya. Oke. Itu aja sih. Video ke-12. Depannya udah oke. Cuman gua nggak nyangka ternyata ini dia lagu yang ada vokalnya. Iya. Ini lucu. Framingnya lucu. Dan kalau lo perhatiin liriknya itu lagi melamun di sawah kalau nggak salah nih. Kan, bener kan? Ya, nggak Nggak cocok. relate. Nggak cocok. Lagunya nggak relate. Jadi memang efek gini loh. Semua udah bagus, movement udah bagus, editing udah bagus, begitu lagunya nggak cocok, biar. Bener. Itu masukan buat Pak ini ya, Pak Hadi. Mungkin karena dia seneng lagu ini mungkin. Ya mungkin ya udah gue pengen orang lain juga seneng dengan lagu ini. Iya. Tapi masalahnya bukan masalah seneng atau enggak. Ini kalau pemandangannya di sawah beneran dengan Iya. ada model misalnya pakai baju merah kita gitu itu oke. Oke. Cuman nggak sesuai sama tempatnya aja. Nah. Oke. Kalau dari Bro Hiski kira-kira apa yang bisa diimprove selain musik? Kayak tadi tuh yang ngikutin follow perahunya bagus karena sampingnya tetap ada sunset pier. Ini menurutku ini cakep.
mata kita Iya, ini bagus. langsung fokus ke sana dan langsung ngasih lihat Bener ini. sih kata Kok Kenny, dia mengaplikasikan apa yang diajarin sama Hizkia, karena Hizkia bilang kan kalau ada perahu jangan tiba-tiba ngikutin perahunya, udah Iya. diem aja, Iya, biarin perahunya iya. lewat. Bener. Oke, gua- Figuran lewat silakan. itu. Gue nonton video ini, gue berasa gue bisa mereplikit Oh. movement ini, compare tuh yang sebelumnya tuh kayaknya buat gue udah level tinggi. Oke. Tapi dengan basic simple maneuver yang kita belajar di workshop, ini kayaknya yang paling diaplikasikan nih. Ya ini sayang, jadi fokusnya ke tanah kosong. Ke tanah kosong, ya. Menurut gue terlalu cepat. Gerakannya terlalu Iya, terlalu cepat gitu. Dapat tuh detail. Restorannya nggak over, langitnya bagus, Masih dapat. dapet. Iya. Nah ini tuh boleh sebelumnya persis itu gambar yang dicepetin di editing. Nanti lihat deh mobilnya kayak gitu kayak pakai 200 km per jam gitu. Nah itu gambar yang dicepetin di editing. Tapi alasan dicepet, kenapa ya dia percepat? Karena movementnya dia Iya, nganggapnya movementnya terlalu lambat, iya. sedangkan movement yang lain lebih cepat. Jadi buat ngimbangin dari cepat, jangan tiba-tiba lambat. Bener. Caranya ya bener sih, bener. Cuman kalau orang yang merhatiin, mobilnya kenceng banget ya di komplek. Cus. Oke, nice Pak Hadi. Last one, Last one, siapa nih? Ayo. Pak Henry Suwardi. Ya lagunya sih masih mungkin masuk ya dengan vibes yang kayak beach club gitu lah ya, mungkin masih masuk. Yang mesti diimprove aja deh, jangan ganti waktu. Jadi tadi ngasih lihat dari siang ke sore udah ke malam terus balik lagi. Nah ini kan ini masih jam 5 lah ya, ini udah setengah 6. Ya ini masih anggaplah jam 5 juga nih, oke. Setengah 6, udah mulai gelap nih. Ini udah mulai gelap. Tadi ada balik lagi deh kalau nggak salah. Ini udah makin gelap di jam 6-an. Seingatku ada yang balik lagi deh. Balik ke siang Balik ke lagi. siang lagi nih. Nah ini dia. Emang kenapa kalau efek Ya aneh aja, ngapain? aneh? Nggak flow-nya, nggak timeline-nya nggak jalan gitu. Oke. Nggak mudah untuk bikin style-nya tuh sama kayak DWP yang dari gelap konser tiba-tiba teng ke siang orang slow motion. Itu kalau nggak dibikin secara sangat terpikirkan dan presisi bakal aneh. Soalnya tadi di awal ada yang kalian suka tuh yang Ada balik. benar. Itu masih pas tuh. Itu Nggak kan tahu, reverse, beda. ada yang timelinenya tadi juga kebalik-balik tapi pas penempatannya. Oh, Jadi iya, kita benar. rasanya seamless aja gitu. Oke, kalau ini berarti lebih ke penempatan yang kurang gitu ya. Iya. Ini Ini banyak negatif space-nya ya. Banyak negatif space. Dan nggak Betul. diisi. Jadi bingung, orang ngelihat video ini maksudnya, nah ini Sayang kepotong ke nih. kanan ya. Mungkin konsepnya minimalis kali. Bukan. Maksudnya orang kan ngelihat point of interest-nya di mana gitu maksudnya. Kalau memang lagi ngedrone pakai potret, itu memang komposisi jadi berubah penempatannya tuh. Jadi kalau masalahnya susahnya adalah ini tempat tuh panjang banget. Dari ujung ke ujung, tapi kita main potret yang sangat tercrop gitu ya. Susah untuk framing. Jadi penempatannya memang harus lebih dipikirkan. Jadinya tadi banyak negatif space gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, kita sudah nonton ke semua 13 video. Jujur kalau gue nonton semua video ini, gue sangat happy banget ya. Hasilnya tuh bagus-bagus banget. Gue sebagai yang pelaksana event, gue happy banget. Semua peserta bisa buat video yang sebagus ini. Dari mata gue sangat sulit untuk memilih pemenangnya. Tapi akan kita serahkan susah kepada kedua juri kita. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 3 orang pemenang ya. Ini mau mulai dari juara 1, juara 3 tadi? 3 dong. Oke, kita akan mulai dari juara 3 dulu. Silakan. Dan kebetulan memang dari 2 judges ini nilainya hampir sama ya. Jadi emang pas banget yang mereka suka ketiga orang ini. Kita bisa mulai dari juara 3. Siapa dia? Kita sepakat kalau juara 3 itu dengan poin. Jadi penilaian kita itu adalah kreativitas, yang mana kreativitas itu dari pengambilan gambar, itu juga bisa, dari editing bisa, misalnya keterbatasan ya, ide-idenya itu, movement drone-nya ya,
terus tone warna sesuai atau enggak, ada back sound atau juga background music juga bisa, sama story-nya. Jadi dia mau ngapain sih bikin ini gitu. Dan ternyata surprisingly ada beberapa orang yang memang story-nya kuat. Ya. Nah, untuk total ya kalau misalnya nilainya 10 artinya total nilai ada 50. Dan Timothy dia di total nilai 40 dari 50, itu juara 3. Wow, Timothy, congrats. Timothy akan mendapatkan OM7 dari Kota Raya dan Lexar OTG dari si Lexar. Asik. Nanti kita akan langsung WA ke orangnya untuk kirim alamatnya. Selamat. Asik. Timothy itu tadi yang point of interest-nya dia bisa ngambil yang berbeda, terus color-nya vibrant, jadi sesuai dengan tone-nya si Sunset Pier lah ya, tadi kita setuju. Dia nggak bermain tone yang agak dark. Maksudnya boleh kalian main tone agak dark, tapi untuk yang ini nggak cocok. Betul. Mau dibikin sinematiknya nggak cocok. Benar, ini poin yang banyak, ada beberapa yang memang juga gambarnya udah bagus, tapi musiknya kayak The Dark Knight Rises gitu. Kayak Christopher Nolan, sebagai tempat Sunset Pier yang harusnya fun gitu ya, pemilihan lagu juga penting, gitu. Pemilihan tone juga penting. Kalau dia warnanya kayak film Batman yang dark, jadi suram. Sayangnya di situ sebenarnya. Gitu. Siap. Oke, juara 2. Juara 2. Sekarang siapa juara 2-nya? Juara 2 kita memilih SeaDeck. Pak SeaDeck akan mendapatkan DJI Neo yang disponsor dari DJI dan juga sama Alexa 150 barang mewah ini. Silver Plus. Kesan-kesannya ya yang jelas senang, apalagi dapat experience dari Kota Raya ini, berlatih drone, ngedit video, dan akhirnya alhamdulillah dapat juara gitu. Terima kasih Kota Raya. Poinnya SeaDeck itu sebenarnya sama yang juara 1 tuh tipis. Maksudnya kita bingung antara milih juara 1 juara 2, tapi akhirnya kita harus milih SeaDeck itu bagus juga ya, karena dia ada ceritanya. Benar. Dia bercerita, udah gitu apa sih? Kayak Satu-satunya yang pakai narasi. Udah gitu dia ngasih background juga, Betul. tapi kayak yang air tadi kan, maksudnya ada suara air mengalir, bla bla, itu penting. Jadi jadi dia kayak udah mengkonsep dari awal, gue mau kayak gini nih. Dan kalimat skripnya persis dengan apa yang digambarkan. Itu menarik banget. Kayaknya pakai AI, nggak apa-apa. Benar. Memang begitu. Benar. Tapi kalau dia pakai suara sendiri, apakah akan mengimprove hasilnya? Belum tentu. Karena suara AI sekarang udah bagus justru. Maksudnya natural. membuai gitu loh. Enggak, tapi maksudnya kalau pakai suara sendiri kan lebih original versus dengan Tapi belum AI. tentu cara kita. Belum tentu. Oke. Selamat untuk buat Pak Pak SeaDeck. Dan yang juara 1. Juara 1 adalah 1, 2, 3. Sabar. Terima kasih sudah sabar. Terima kasih Pak Sabar. Keren. Wah, hadiahnya sih luar biasa sih. Mendapatkan DJI Neo 2 drone Oni dari Kota Raya dan juga sponsor dari Lexar Drone SSD plus ya? SSD 1 tera. 1 tera Luar guys. biasa. Langsung nanti kita akan kontak mereka semua dan akan kita kirim hadiahnya sesuai janji dari saya. Excited banget, seneng banget, yang ditunggu-tunggu. Akhirnya, wah, parah deh pokoknya. Aku dapet Neo 2 dan Lexar SSD. Yeay! Thank you banget, Toko Kota. Sesuai dengan namanya, Sabar ini sangat sabar dalam menggerakkan drone-nya. Yes. Jadi dia tahu memang movement memang harus slow, tapi nggak terlalu slow juga bagus ya. Jadi dia kalau mau cepat mungkin bisa main speed ramp, dan intinya kalau kita nonton videonya itu enak aja, dan tadi apa, menyenangkan klien. Hashtag menyenangkan klien. Menyenangkan klien. Jadi kalau orang Sunset Pier, Pak Bless misalnya nonton, wih enak nih, gua mau nih pasang ini di itu. Dan ada story behind it ya. Mengisi apa tadi, negative space, segala macam. Semua menurutku happy di sini. Tenan seneng dapat semua, Sunset Pier seneng, sponsor seneng. Iya. Gue juga happy karena memang bagian ini mengkomplit the whole event. Betul. Karena hasil videonya juga bagus-bagus semua, nggak ada yang kayak gimana banget. Gue sangat happy. Dan thank you juga buat Bro BJ dan Iska yang sudah meluangkan waktunya untuk kemari untuk menilai langsung hasil videonya. Semoga yang tidak menang bisa belajar dari input dan masukan dari kedua speaker kita atau narasumber kita, dan mungkin bisa untuk improve ke depannya. Thank you dan sampai jumpa di event berikutnya bersama Kota Raya. Bye-bye. Bye.